Halo Sobat Potong, balik lagi bersama Potong, podcast tongkrongan, tempat ngobrol santai tapi nambah wawasan. Biasanya kalau nongkrong lu pada bahas kan kayak kerjaan, drama kampus, atau yang lain-lainnya kan. Tapi hari ini gue mau bahas nih sedikit sesuatu yang kita pakai tiap hari, tapi jarang dipikirin orang, yaitu bahasa Indonesia. Di sini gue bakal ngobrolin yaitu KBBI itu sebenarnya apa, kenapa bahasa harus dibakukan, dan apa hubungannya sama Permendikbud nomor 18 tahun 2021. Tenang nih. Ini bukan kelas kuliah. Ini vibe-nya ini tetap tongkrongan. Nah, di sini gue udah bareng bintang tamu dua kece gue, yaitu Mas Enji, mahasiswa aktif Partai Organisasi Jalan Terus. Halo Mas Enji. Halo Mas Don, halo juga Sobat Potong. Ini sih definisi apa? Rekaman di antara jurusan di sini sih. Saya lihat banget sih Mas itu Mas. Dan bintang tamu kedua yaitu pegawai Balai Bahasa yang sering edukasi masyarakat soal bahasa Indonesia. Halo Mas Rey. Halo Mas Ron, dan juga Sobat Potong. Wah, seneng banget bisa di podcast ini. Ini podcastnya namanya apa Mas tadi? Potong. Potong. Itu Podcast. juga solusinya berarti apa? Podcast Oh, tongkrongan. podcast tongkrongan. Oh, Wah, iya. asik banget. Oke. Iya. Oh iya. Oke Mas, saya mau bertanya dulu nih ya. Nah, bahasa tuh apa sampai perlu diatur negara sih Mas? Apa emang sepenting itu sih? Nah, jawabannya itu emang penting. Pertanyaan ini juga sering ditanyain sama orang-orang. Kenapa sih kita harus memerlukan bahasa Indonesia? Di daerah kan udah ada bahasa sendiri-sendiri ya. Jadi ada bahasa Jawa, bahasa Sunda atau yang lain. Jadi bahasa Indonesia itu sendiri itu hadir sebagai bahasa persatuan. Jadi supaya komunikasi kita antara dari Sabang sampai Merauke itu bisa terkoneksi satu sama lain. Jadi dibutuhkan standar bahasa atau sering kita sebut sebagai bahasa baku. Jadi gitu. Kalau dari Mas Enji nih, bagaimana yang pengalaman mahasiswa sendiri bagaimana? Kalau pengalaman saya sendiri sih Mas Don, awalnya sih aku awal mikir bahasa baku itu cuma buat skripsi aja, buat penulisan skripsi itu pakai bahasa baku. Ternyata di organisasi itu juga penting. Contohnya misalnya kita lagi buat bikin proposal sponsor, kalau bahasanya santai gitu kan, kayak bahasa ngobrol sehari-hari, itu kan kesannya kurang serius. Berarti tuh bahasa tuh bisa ngaruh ke profesionalitas ya? Iya, itu udah ngaruh banget, apalagi kalau di kerjaan. Contohnya kan aku juga kerja part-time nih. Aku pernah diminta revisi email, cuma gara-gara bahasanya kurang formal. Itu disuruh revisi berapa kali ya? Sampai 2-3 kali kita revisi. Parah juga berarti ya? Iya, penting banget juga. Nah, itu contoh dari fungsi pembangunan bahasa. Jadi bahasa itu bukan sekedar buat komunikasi, kita komunikasi satu sama lain. Jadi tapi juga membantu membangun yang namanya kepercayaan terhadap orang lain. Jadi gitu. Oke, sekarang kita pada utamanya Mas, yaitu KBBI. Banyak orang buka, tapi itu kadang tuh dia belum ngerti konsepnya. Nah, KBBI sendiri itu apa sih Mas? Nah, KBBI kita semua tahu lah, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi KBBI itu adalah kamus resmi bahasa Indonesia yang menjadi rujukan nasional bahasa baku kita. Jadi setiap kata di KBBI itu tidak asal masuk. Jadi ada penelitian, sebelum itu ada penelitiannya, terus ngambil datanya di masyarakat kita, kemudian dikaji lagi oleh para peneliti. Jadi KBBI bukan hanya kata-kata kayak langsung masuk, ada kata baru masuk, enggak. Jadi ada penelitiannya dulu. Jadi gitu. Oh, jadi bukan sekedar kamus biasa ya? Iya, betul. Nah, di KBBI ini juga ada fungsinya, yaitu yang pertama ada menentukan apa makna kata yang masuk di KBBI itu. Kemudian bentuk kata bakunya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada penggunaan yang benar itu kayak gimana. Oh, nah kalau Mas Enji sendiri pakai KBBI kan nih? Sekarang sih sering banget ya buka KBBI ya, terutama kalau lagi ada acara kampus, acara panitia acara kampus tuh kita ini sering debat. Cuma perkara kecil, ini tuh kata baku atau bukan sih? Gitu. Akhirnya solusi paling aman ya buka KBBI. Kalau untuk contohnya tuh gimana Mas Enji? Contohnya itu dulu aku nulis resiko itu pakai E. Ternyata setelah aku buka KBBI
yang benar itu risiko pakai i, bukan pakai i. Nah, itu juga fungsi KBBI sebagai standar pembakuan bahasa. Nah, standar pembakuan bahasa ini supaya kita tidak ada apa ya? Supaya kita itu ada koneksi antara satu sama lain walaupun kita beda suku, beda ras, beda daerah. Jadi gitu. Dan Oke, sekarang saya sendiri mau masuk ke regulasi mas. Yang namanya tuh agak formal, yaitu Permendikbud nomor 18 tahun 2021. Ini sebenarnya apa nih mas? nah, Permendikbud nomor 18 tahun 2021 ini itu merupakan aturan pemerintah tentang pembakuan dan juga kodifikasi bahasa Indonesia. Nah, di pembakuan dan kodifikasi ini ada dua konsep utama. Yang pertama ada pembakuan bahasa, yang kedua kodifikasi bahasa. Saya jelaskan satu-satu ya. Jadi yang pertama ada pembakuan bahasa. Di pembakuan bahasa ini yang dimaksud adalah menetapkan bentuk bahasa yang dianggap standar nasional. Contohnya ada ejaan resmi, istilah baku, dan juga struktur bahasa formal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya komunikasi di Indonesia itu seragam, jadi kita saling terkoneksi satu sama lain. Nah, kemudian yang kedua itu ada kodifikasi bahasa. Kodifikasi itu sendiri adalah proses mendokumentasikan aturan bahasa. Nah, hasil dari dokumentasi bahasa ini ada KBBI, pedoman ejaan, dan juga tata bahasa baku. Nah, kalau mas Edi sendiri nih, kalau kamu dengar penjelasan ini, kebayang nggak sih di dunia mahasiswa itu gimana gitu? Bayang sih mas. Kalau di dunia mahasiswa itu ada yang namanya aturan penulisan skripsi. Jadi setiap kampus itu memiliki aturan penulisan skripsinya sendiri-sendiri. Ya. Jadi semua mahasiswa itu harus pakai format yang sama supaya mudah dipahami dosen. Nah, menurutku sendiri nih, pembakuan bahasa juga mirip kayak aturan skripsi ini, bikin semua orang punya standar komunikasi yang sama. Nah, itu analogi bagus dari Mas Edi sendiri ya. Jadi standar bahasa itu membantu ilmu pengetahuan berkembang karena kita tahu semua orang di dunia ini, bahkan di dunia ini pun semua memakai sistem yang sama, yaitu ilmu pengetahuan itu. Semakin bahasa berkembang, semakin ilmu pengetahuan juga berkembang. Jadi Permendikbud itu ya kayak aturan mainnya ya mas ya. Sedangkan KBBI itu salah satu hasil nyatanya. Nah, betul sekali. Sekarang realita anak muda sekarang kan cara singkat, bahasanya campur, slang di mana-mana kan. Apa ini bahasa Indonesia ini sedang terancam atau tidak mas Le? Jadi penggunaan bahasa campur-campur kayak sekarang ada bahasa apa di Jakarta, ada bahasa Jaksel, ada bahasa mana gitu. Jadi jawabannya adalah enggak. Jadi bahasa itu selalu berkembang. Yang penting itu ada apa ya? Ada kesadaran konteks atau kepahaman konteks. Jadi kita satu sama lain itu harus paham yang dibicarakan itu apa. Seperti ketika kita ngobrol santai itu bisa pakai bahasa formal, tapi seringnya kita pakai bahasa yang informal, jadi santai gitu. Beda lagi ketika kita ada laporan resmi, pasti menggunakan bahasa yang gabung, menggunakan bahasa yang formal, jadi gitu. Setuju sih itu. Di grup teman biasanya sih bahasanya sangat bebas dan singkat-singkat, kayak bahasa lo gua, bahasa Jaksel tadi juga. Tapi kalau pas mau kirim email laporan resmi dan sebagainya itu aku lebih sering cek dulu untuk cari aman ya, agak beda di surat jurnalis. Oke. Berarti kalau untuk level upgrade mahasiswa ya berarti. Iya. Nah itu berarti tanda literasi bahasa dari bahasa meningkat. Jadi di sini orang profesional itu seringnya bukan yang selalu formal gitu loh. Jadi mereka itu selalu tahu situasi di mana pakai yang formal, di mana pakai informal. Jadi gitu. Oke. Untuk sela-sela penutup podcast ini mas, dari saya meminta dari mas Bro itu pesan nih buat generasi muda atau Gen Z. Kalau untuk mas Ray sendiri, Nah untuk saya sendiri, untuk pesan terakhir untuk para Gen Z di luar sana. Jadi bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Jadi menggunakan bahasa yang baik menunjukkan literasi dan juga penghargaan terhadap budaya kita. Jadi gitu. oke. Kalau dari mas Endi sendiri, Kalau dari saya sendiri sih Mas Jun ya, untuk Gen Z di luar sana, skill bahasa itu underrated banget.
skill untuk bisa memilah bagaimana kapan kita menggunakan formal, kapan kita menggunakan informal itu penting banget. Karena itu udah pasti kepake di kuliah, kerja, organisasi, dan maupun dari networking itu sudah pasti kepake banget nih. Jadi genji-genji di luar sana skill bahasanya ditingkatkan. Oke, betul banget. Jadi kesimpulan tongkrongan hari ini, KBBI adalah rujukan bahasa resmi. Permendikbud 18 tahun 2021 jadi dasar pembahasan bahasa. Bahasa boleh santai tapi tahu situasi. Terima kasih untuk Mas Enji dan Mas Ray. Terima kasih. Sudah nongkrong bareng di Potong. Oke, sobat Potong, jangan lupa bangga pakai bahasa Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Potong podcast teman. Sebentar dulu nih, gua ada motivasi sedikit nih. Semakin banyak bahasa yang lu kuasai, semakin luas dunia yang lu jelajahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.